wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kami dari kelas 11 RPL akan mempersembahkan drama yang berjudul Laskar. Ya, sangat saja. Setiap manusia menyimpan suara-suara di dalam dirinya. Ada yang menenangkan dan ada yang berteriak di dalam sana. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan bernama Laksamayora yang bertarung dalam sunyi demi menemukan jati dirinya. Di dalam dirinya hidup 4 sisi, yaitu ambisi, sedih, dan khawatir, yang terus berbicara, mengingatkan, dan menuntunnya melewati lorong-lorong masa lalu. Melalui kilas balik ke masa sekolah, Laksa menghadapi perjuangan, kehilangan, dan penyesalan yang tak pernah ia bayangkan. Sampai akhirnya ia mengerti bahwa ada menjadi geser dikit sukses aja. bukanlah akhir dari Nah, cerita, ya. tapi Maaf ya, harga Pak. dari kehilangan yang harus dibayar. Ini guru-gurunya nggak pada nonton sih. Dikasih ke Iya, ya. Kadang, klien datang membawa masalah yang ternyata cermin masa laluku. Si Kamu ingat, dulu kita nomor 1, kita nggak boleh kalah. Dan saat gagal, kamu menangis sendirian di kamar. Gimana kalau mereka ninggalin kamu? Ayo Laksa, kita masih bisa berjuang. Oh, ini 4. Kalau gitu, mari kita kembali ke awal. Pribadinya masing-masing. Ada laporan nggak? Ku sudah tahu dari awal, mencintai bukan perkara tebal. Jauh dari kata mudah dan aku. Ini gak benar. Nilai aku turun. Kalau terus gini, aku bakal kalah. Kamu harus kejar, nilai kamu gak boleh turun. Tapi gimana kalau kamu gak bisa bangkit dan kejar lagi? Gimana kalau semua orang ninggalin kamu? Aku capek. Kenapa harus gini terus? Tenang Laksa, kita masih bisa coba lagi. Masih bisa kok. Bener tuh kata Dania, kita semua udah ngelakuin yang terbaik kok. Enggak, ini gak cukup. Aku harus menang. Aku gak boleh kalah. Laksa, tenang aja, kita masih bisa perbaiki ini. Masih ada waktu buat bangkit. Kamu gak sendiri Laksa, kita di sini kok, selalu ada buat kamu.
Aku capek sendirian. Kita harus sempurna bareng-bareng. Mereka nggak ngerti. Kamu sendirian. Jangan tinggalin aku. Aku nggak mau dengar alasan kalian. Kita harus tetap les. Aksa, kita ngerti kamu lagi berteman. Tapi ingat, kita ini bareng semua. Kita ini sahabat kamu. Sahabat itu gak ninggalin enggak. Sahabat itu berjuang sampai akhir. Bagus, ajak mereka ikut. Semua harus ikut. Kita nggak boleh sendirian di garis akhir. Tenang Laksa. Di empat seorang lain, perjalanan ini bukannya tentang tahu kalah. Kalian gak ngerti. Kalau aku gagal, hidup aku sia-sia. Kalau mereka beneran peduli, kenapa mereka nggak sepenuh hati bantuin kamu? Bangsa cuma mau dihargai, mau dilihat. Aksa, semua orang punya tekanan. Tapi maksa jawabannya. Kamu gak harus mulai di sini. Aku cuma takut ditinggalin. Aksa, dengerin deh. Kalau kamu jatuh, aku sama Gania di sini buat bantu kamu berdiri, bukan buat tinggalin kamu. Kita di sini buat kamu. Ada ini belajar matematika kangen sama gue kayak lagi les matematika gitu. Makin kangen sama matematika ya. Aku pulang. Tak semua rumah menyambut dengan senyum. Ada rumah yang menelanmu bulat-bulat penuh suara, tapi hampa pelukan. baru pulang jam segini. Enak banget hidupmu ya. Lihat. Apa ini? Mana sih? Ayah kamu tuh kerja siang malam buat biaya sekolah kamu. Itu cuma itu aja kamu. Aku udah coba, Bu. Tapi minggu ini padat banget. Dulu aku ranking 1 terus sama drama pas kamu mau ambisi. Soalnya mana? Belum tuh buktiin, bukan dikunin Laksa. Makanya ngaca dulu, baru ngomong. Laksa, kalau kamu harus lebih baik dari kakak kamu, jangan harap apa-apa dari kakak. Kakak kamu udah buktiin semuanya. Kamu semuanya lain keadaannya. Jangan harap kamu bangga sama kamu. Kalau kamu tuh sendiri. Kalau emang nggak bisa jadi yang terbaik, gak usah berharap Laksa. Terus, kamu sekarang mengharapkan di sekolah? Jangan lagi kamu kayak gitu. Jangan harap. Orang yang keras kepala seringkali menimbulkan banyak luka. Nah, semua masalah berkaitan dengan kekuasaan. Terkadang Kamu akan kenalin diri sendiri lah. suara yang paling pelan justru yang paling menguncang. Dan langit seperti langit itu sendiri. Dia diam tapi menampung semua badai. Tapi kalau aku nggak sempurna, aku nggak bakal disayang kan? Dan di sana, di rumah tempat ia seharusnya pulang, Laksa makin jauh dari rasa aman.
Sebab tak semua rumah adalah rumah. Ada yang hanya jadi tempat tinggal tanpa tempat pulang. Kamu pikir hidup itu gampang Laksa? Dia nggak peduli. Kalau kamu nggak bisa bertahan, kamu bakal hancur. Semua orang juga capek Laksa. Semua orang lemah yang capek jadi rasa buat gagal. Dia bakal nunggu. Kalau nggak kuat, mending mundur. Capek. Aku juga, Kak. Tapi aku nggak punya ruang buat istirahat. Aku cuma mau didengar. Diam kamu. Jangan kurang ajar. Mau jadi apa kamu, ha? Hidup ini kenapa, ha? Kamu terus begini. Kamu cuma jadi beban. Jangan harap ada dukungan kalau kamu ada beban. Suaranya kecil, tapi luka di hatinya besar. Kenapa kalian nggak pernah coba dengar sekali aja tanpa menghakimi? Aku pikir kalau aku sempurna, aku bakal disayang. Tapi nyatanya aku cuma angka buat kalian. Anak yang terus mengejar sempurna bukan karena ambisi, tapi karena rasa takut. Takut tak dicintai. Sebab di rumah ini cinta selalu datang bersyarat, bukan? Dan Laksa terlalu mudah untuk menanggung luka sebesar itu. Kadang kita mengejar sesuatu yang tak bisa kita genggam. Yang kamu kejar, benarkah itu milikmu? Atau hanya bayangan dalam gelap? Aku cuma pengen kamu tahu, Laksa. Kamu lebih berharga daripada semua visi kamu. Kadang kita diam mendengar suara hati. Apa nego? Kalau aku berhenti, semua yang aku perjuangin bakal jadi apa? Berhenti bukan berarti menyerah. Itu ruang tunggu. Kamu gak harus selalu buat sendiri. Aku bakal tetap di sini. Kamu gak sendirian. Aku mau coba. Terima kasih, Bang. Kita harus pergi sekarang. Ujian tinggal 1.000 lagi. Tapi hujannya deras banget, Laksa. Bisa nggak kita nunggu bentaran lagi sampai reda? Kalau nunggu terus, kapan mulainya? Aku nggak mau gagal kan ya? Ya biar nggak. Buat kamu, ayo kita jalan. Tapi jangan sampai tunggu ya. Jadi teh.
maksud. Di balik payung yang basah, ada kisah tentang ketekunan yang terabaikan oleh waktu. Di ruang les yang dingin ini, mereka bertiga masih berusaha mengejar sesuatu yang tak bisa ditahan. Laksa yang penuh semangat berjuang melawan trigonometrinya. Namun di balik semangatnya itu ada kecemasan yang tak terlihat menyelimuti dirinya seperti hujan yang tak kunjung reda. Lingga dan Gania, meski tubuh mereka menggigil, tetap berusaha fokus. Mereka tahu keberhasilan di tangan mereka adalah impian yang harus diraih bersama. Tapi di tengah segala upaya mereka ada sesuatu yang tak pernah bisa dihindari. Takdir yang akan mengubah segala. Iya, agak banyak sih. Tapi masih bisa dibaca kok. Mau mulai dari rumus apa dulu? Yang bikin pusing itu rumus turunan dari identitasnya. Jadi tiba-tiba jadi bentuk pecahan gitu loh. Iya, kalau udah paham polanya, mau jadi lebih gampang kan? Kadang yang membuat kita bertahan bukan hanya tujuan, tapi orang-orang yang berjalan bersama kita. Di malam yang penuh hujan itu, mereka tak hanya menghafal rumus, tapi juga belajar mengenai makna pengorbanan. Tes. Cek.
Takkan aku saling membasuh hati yang terlalu mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai Malam, Pak, kami di sini membawa kabar penting. Anak Bapak Lingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisinya cukup kritis. Saat ini dia sedang ditangani di IGD Rumah Sakit Kota. Kami mohon Bapak untuk datang segera ke sana.
kamu Laksa. Ini semua salah kamu. Semua ini gara-gara kamu maksain belajar malam itu kan. Kamu meninggal terus kamu cuma gitu ya. Dari kamu. Bukakan. Kamu yang bikin jatuh pas ikut. Ini semua tanggung jawab kamu. Cuma mau kasih modus bareng-bareng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semangat yang menyatukan mereka berubah menjadi luka yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kehilangan yang tak pernah mereka siapkan. Kadang, keberanian mengantar kita ke tempat-tempat yang tak pernah kita bayangkan, bahkan yang paling gelap sekalipun. Semuanya baik-baik aja. Kamu lihat apa yang kamu lakuin. Ini semua gara-gara kamu. Kamu terlalu lemah, kamu terlalu lembek. Kamu lebih disiplin lagi. Enggak perlu ikut malam itu. Ini semua tanggung jawab kamu. Tapi kan, kamu nggak tahu hujan bakal deras. Kamu juga nggak akan mau hingga terluka. Kamu takut sendirian. Dia udah nggak ada. Dan bahkan kamu belum sempat bilang makasih ataupun maaf. Kamu kehilangan dia. Dan semuanya nggak akan pernah bisa kasih kembali. Ayo, kita masih punya banyak waktu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersih. Meski takut, kita harus berani bermimpi dan melangkah. Karena setiap perjalanan berbeda dari langkah kecil. Ayo, kita bisa. Aku capek. Aku cuma mau sampai baik-baik aja. Monica tetap di sini. Kadang, kesunyian yang paling bising adalah suara dari dalam kepala sendiri. Saat semua orang menyalahkanmu dan bahkan dirimu sendiri pun ikut menuding, disitulah luka tumbuh jadi jurang. Dan saat bayangan dirimu berdiri di sekelilingmu bukan untuk menguatkan, tapi untuk menusuk, itulah saat yang paling sunyi dalam hidup seseorang. Ketika tak ada yang lebih kejam dari pikiranmu sendiri. Bagaimana bisa kau bangkit bila luka tak diberi ruang untuk sembuh? Bagaimana bisa kau lanjut bila yang paling kau butuhkan adalah diizinkan untuk hancur? Tapi dari kehancuran itulah kekuatan tumbuh. Dari tangis yang tak bisa ditahan akan lahir pemahaman baru tentang siapa dirimu, tentang apa artinya kehilangan, dan tentang bagaimana mencintai dengan lebih jujur.
Mari kita doakan untuk almarhum Lingga Arkana bin Fadlur Rahman agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala kehilafannya dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqalin. Sesungguhnya setiap apa yang langit dan di bumi Allah Subhanahu wa taala dan padanya lah kita kembali. Kita ada guru kiraat. Siapa bernyawa apa siapa merasakan Kiraatnya nggak benar. maka dari itu gunakanlah waktu sebaik mungkin, dan barang siapa yang merasa bersalah atau punya salah kepada Lingga karena maka kita mohon untuk dimaafkan. Kiraatnya nggak benar. Masa ada kakak
semua adalah pelajaran Laksa. Jangan terlalu larut dalam penyesalan. Kamu punya potensi lebih dari itu. Tapi tetap mau jadi pilihan juga. Benar. Punya beban. Tapi aku takut Laksa, takut kita tetap terjebak di sini, di masa lalu. Gimana kalau semua usaha yang telah kita lakukan sia-sia? Kita harus kuat, kita bisa kuat. Kita janji akan bareng-bareng kan, walaupun dia dapat Ambisi, sedih, khawatir, dan semangat. Semua bagian ini saling melengkapi. Bukan tentang memilih satu, tapi memahami semuanya. Ini perjalanan untuk menemukan siapa kita yang sebenarnya. Perjalanan tidak selalu mulus, namun setiap langkah yang diambil membawa kita lebih dekat pada diri yang utuh. Dalam setiap emosi yang terpendam, ada kekuatan yang membentuk siapa kita. Dan di ujung setiap perjalanan kita akan menemukan kedamaian, bukan hanya dari dunia luar, tetapi juga dalam hati. Karena perjalanan yang sejati adalah perjalanan menuju diri kita yang paling jujur. Ini perjalanan tentang suara-suara dalam hati dan perempuan yang akhirnya Laskar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 38.